Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya kembali mengingatkan buat setiap kita, program Bible and Coffee ini ada untuk menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga saya juga rindu setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat, iya kan? Membagikan kebenaran firman Tuhan ini, membagikan renungan ini untuk teman-teman kita, untuk kerabat kita, untuk keluarga kita, sehingga dimanapun mereka berada, mereka memiliki semangat hidup, mereka mau berjuang, mereka mau tetap percaya kepada Yesus, sehingga apapun badai yang hari-hari ini kita alami, kita tetap percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari yang baru, anugerah Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan nyata atas kami. Terbukti ketika kami boleh ada dan menikmati setiap anugerah dan kasih setia Tuhan. Itu sebabnya bagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan tinggal dalam hati dan hidup kami, membentuk karakter kami, membersihkan ke hati kami, sehingga akhirnya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Hidup kami diperlengkapi dengan kuasa. Hidup kami selalu menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi setiap kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita dalam Ester pasal 9 ayatnya yang keempat. Dan nanti juga ada Kejadian 45 ayat 8. Tapi satu-satu kita akan bahas. Dan saya rindu setiap kita mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada Tuhan dalamnya, maka Tuhan campur tangan buat setiap kita untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, untuk mendatangkan kebaikan. Nah dalam hal ini saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Ester pasal 9 ayat 4 ini bercerita bagaimana Mordekai Tuhan angkat, Tuhan promosikan, yang sebelumnya hampir-hampir mati, hampir-hampir dibunuh oleh seorang yang bernama Haman. Merancangkan yang jahat bukan hanya buat Mordekai, tapi juga buat seluruh orang Yahudi. Coba perhatikan dalam Ester 9 ayat yang keempat. Alkitab bilang begini saudara, sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Saudara tahu sebelum ini apa yang dialami oleh Mordekai? Wow, jelas berbeda, jelas bertolak belakang dari apa yang Alkitab catat sekarang. Ayat 4 ini, sebelumnya di awal-awalnya Alkitab mencatat bagaimana ada seorang yang bernama Haman berusaha membunuh untuk menggantungkan si Mordekai. Sudah dikasih dalam Tuhan. Juga bersama-sama dengan Mordekai dia akan binasakan setiap orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi lihat, kalau Tuhan yang berperkara, kalau Tuhan yang bela, kalau Tuhan yang campur tangan, maka ini yang saya bilang, rekan-rekan manusia jahat akan Tuhan pakai menjadi rekan-rekan dahsyat dan luar biasa bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Mordekai ketakutan, Mordekai panik, akhirnya mengambil keputusan untuk berpuasa bersama-sama dengan Ester. Lalu apa yang terjadi? Tuhan putar balik keadaan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, tapi kita mesti ingat, untuk mendapatkan apa yang Alkitab catat dalam Ester 9 ayat 4 ini, Mordekai memiliki kekuasaan yang besar, Mordekai terkenal, Mordekai bertambah-tambah besar kekuasaannya. Ada proses. Amin. Ada proses. Harus mengalami apa yang disebut dengan masa-masa ketakutan, masa-masa kecemasan, masa-masa kekhawatiran. Tapi dia tetap mau maju, dia tetap mau berjuang, dia tetap mau semangat untuk menjalaninya. Demikian pula Kejadian 45 ayat 8 tentang Yusuf. Ayat ini bilang begini saudara, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, kata Yusuf, tetapi Allah. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Saudara-saudara Yusuf mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf. Tapi Tuhan pakai segala sesuatunya untuk membawa Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, untuk memelihara kehidupan orang banyak, saudaraku. Iya kan? Tetapi Allah yang membawa aku, yang menyuruh aku ke sini. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Tapi sebelumnya, saudara lihat kan, sebelum kejadian 45 ayat 8 ini ada yang disebut dengan penderitaan Yusuf. Di mana dia dimusuhi oleh keluarganya, di mana dia dijahatin oleh kakak-kakaknya, tidak dianggap, di mana dia dijual sebagai seorang budak, dia masuk ke penjara karena difitnah. Saudara dikasih dalam Tuhan, masa-masa kegelapan itu ada. Jadi jangan sampai kalau hari-hari ini kita sedang ada dalam masa-masa kesukaran, masa-masa kegelapan, terus kita nyerah, terus kita panik, terus kita stres. Sudah dikasih dalam Tuhan, di balik masa-masa kegelapan ada yang disebut dengan masa terang. Habis gelap, terbitlah terang. Haleluya. Tapi kita harus bertahan, kita harus berjuang, kita harus maju. Betul ada air mata, betul ada tangisan, betul ada sakit hati. Betul kita mesti maju di tengah-tengah masalah dan rancangan-rancangan orang jahat. Tapi kita ngelihat kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan saya, setiap tetes air mata saya tertampung di kirbat Tuhan. Setiap masalah dan pergumulan saya, Tuhan yang akan tolong dan bela saya. Karena saya tahu bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Amin saudara. Haleluya. Sehingga akhirnya kita mengerti kalau hari-hari ini saya sedang mengalami masa-masa sukar. Seluruh pahlawan-pahlawan iman yang tercatat di Alkitab pun pernah mengalami masa-masa yang sukar. Tapi pada akhirnya, the end of the day-nya, di mana tangan Tuhan mengangkat anak-anaknya, di mana tangan Tuhan mempromosikan orang-orang yang berharap dan berseru kepada Tuhan, itu pasti akan terjadi. Hanya jadi pertanyaan sekarang, mau gak kita bertahan? Hanya jadi pertanyaan sekarang, mau gak kita tetap kuat? Hanya jadi pertanyaan sekarang, mau gak kita bangkit dari segala keterpurukan dan kelemahan-kelemahan kita? Itu yang jadi pertanyaan. Karena masalah kita, pergumulan kita hari-hari ini bukanlah akhir dari segala sesuatu. Ini masih awal, karena Tuhan belum selesai berperkara dalam hidup saudara dan saya. Ini yang kita pegang. Ini yang kita pegang. Ayub kalau menyerah, Ayub gak pernah ngelihat pertolongan Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Daud kalau dia menyerah pada saat dia berhadapan dengan Goliat, dia gak akan pernah lihat bagaimana Tuhan mempromosikan hidupnya. Ini yang saya bilang. Terkadang dalam masa-masa sukar, Tuhan membawa dan mengangkat hidup anak-anak Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan untuk mengalami kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Jangan menyerah. Engkau hari-hari ini punya pergumulan apa? Maju. Tantangan mesti ada. Selama saya hidup, saya mesti mengalami tantangan. Selama saya ada dalam muka bumi ini, saya percaya masalah mesti ada. Tapi di balik masalah selalu ada berkat-berkat Tuhan. Di balik pergumulan selalu ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Karena itu hari ini kita belajar bahwa ada yang disebut dengan masa-masa gelap dalam hidup kita, di mana kita diperhadapkan dengan tantangan, di mana kita tetap terus menangis dalam masalah dan pergumulan kita. Tapi kalau kita mau berjuang, kalau kita mau maju, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kalau kita mau berseru kepada Tuhan, kita akan melihat masa-masa kegelapan akan selesai dan berganti kepada masa-masa terang. Habis gelap, terbitlah terang. Itu yang akan terjadi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Itu yang akan terjadi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu yang akan terjadi bagi orang-orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mengerti banyak tercatat dalam kebenaran firman-Mu bahwa sejarah mencatat ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, ada begitu banyak umat Tuhan yang betul mengiring Tuhan tidak mudah. Betul mengiring Tuhan ada pergumulan, betul mengiring Tuhan ada tantangan. Tapi ketika kami mau bertahan, ketika kami mau maju, ketika kami melihat air mata kami sebagai bentuk pendidikan ilahi dalam hidup kami, maka kami akan melihat segala sesuatunya Tuhan berbela kami, Tuhan berperkara dalam hidup kami. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka dikuatkan apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Mereka melihat kuasa Allah dinyatakan, mereka melihat kemuliaan Allah ditegakkan dalam hidup mereka, sehingga mereka memandang Allah dan berkata bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita. Haleluya. Haleluya. Tetap andalkan Tuhan.
Karena di balik masa-masa kegelapan, di balik masa-masa sukar, selalu ada campur tangan dan kuasa Allah dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati kita.